kan gini, dulu itu Mas Eki awalnya itu kan kuliah di desain grafis ya Mas. Ya. Desain grafis itu dapat 2 semester kalau nggak salah Mas, atau malah Eh, 1 semester cabut, 6. 6 semester. Semester. Udah banyak banget ya. Nah, nah 6 itu kan berarti pertimbangannya kan gini tuh, berarti selama 6 semester di desain grafis itu kan masih berpikir ini cocok dan nggak cocok gitu ya. Tapi kenapa terakhirnya terus memutuskan untuk keluar terus memasuki area fotografi gitu, sekolahnya di fotografi? Eh, Oke, gue jawab deh. Nih, waktu itu komputer masih belum belum inilah, belum canggih-canggih banget, belum ini familiar ya. Terus eh, tugas-tugas kan semuanya masih manual ya. Semua kerjain secara manual gitu, gambar apapun, layout apa semuanya. Nah, problemnya saya banyak ide atau konsep yang mau saya tuangin, tapi terkendala dengan sarananya, medianya. Nah, akhirnya saya mikir saya pengen cari media yang lebih cepat untuk saya tuangin gitu ya, untuk sini. Jadi akhirnya pilihannya ya di fotografi itu karena itu salah satunya biar lebih cepat aja gitu. Kalau dulu kan karena masih layout masih manual, pakai marker segala kan, sketch-sketch. Jadi kayaknya fotografi itu jauh lebih lebih cepat karena dibantu dengan teknologinya. Bocor, bocor. Mohon maaf yang bocor-bocor di mute dulu. Oke Mas, silakan Mas. Oke. Oke. Terus kemudian kan gini nih, apakah Mas Eki itu punya keinginan dari awal ya, dari kecil ya, udah kebayang nggak sih punya keinginan jadi fotografer, atau mungkin karena cuma gue mau nyari yang lebih instan lah, apa ini medianya gitu? Enggak sih, kalau dibilang kebayang fotografer enggak sih. Kebayangnya memang ke arah yang nggak berhubungan dengan matematika aja. Aduh, ini penyakit orang yang bergelut di seni ini. Pokoknya yang penting nggak ada matematikanya gitu ya. Saya nggak bisa ngitung-hitungan, Mas, kecuali itu invoice. Kok info? Itu benar. Pokoknya saudara-saudara kita jangan melupakan perkalian tambah-tambahan dan kurang-kurangan. Itu untuk invoice. Kalau sin kos tangan nggak perlu Mas ya? Nah, oke, berarti dari sebelum masuk desain grafis itu nggak punya keinginan untuk di fotografi, Mas? Justru malah pengen Enggak, jadi belum. Ya motret ya cuma sekedar motret lah, Mas, itu ya cuma mendokumentasi sesuatu gitu ya, teman-teman atau apa. Tapi nggak kepikir malah sebetulnya, nggak kepikir. Dulu malah pengennya ya memang lebih ke arah grafis sebetulnya, ke desain grafis, karena tujuannya ya mau jadi graphic designer ya kerja gitu di advertising atau apa, cuma mikirnya ke situ. Yang mengarah ke seni yang bisa menghasilkan, konsepnya seperti itu dasarnya. Istilahnya orang Jawa ya, yang penting udah di duit gitu Mas ya. Ya. Nah, itu kan akhirnya Mas Eki memutuskan untuk sekolah keluar gitu fotografi gitu ya. Nah, waktu terus akhirnya berkecimpung di fotografi itu Mas Eki menemukan, oh ternyata ini yang gue cari, atau memang ya udahlah daripada gue kemarin desain grafis nggak instan, gue ini aja deh gitu. Nah itu tuh seru kan. Gini, awalnya itu sebetulnya kan waktu masih kuliah di udah mendekati semester 6 lah, itu udah. Nah, saya itu triggernya sebetulnya waktu saya ngelihat pamerannya Mas Darwis waktu itu. Mas Darwis pameran pertama itu di IKJ. Tahun berapa itu Mas? Di tim waktu itu. Tahun berapa itu Mas? Sekitar 86 gitu lah, Mas. Oh 86. Okay. Sekitar 86 gitu ya. Waktu itu kan Mas Darwis lagi nampilin tuh foto-fotonya yang motret ya, beberapa model dengan gaya fashionnya dia, yang apalagi disponsorin dengan
salah satu merek kaos waktu itu kan, salah satu t-shirt yang cukup terkenal dari Bandung itu. Jadi itu jadi trigger saya waktu itu. Saya berpikir, ternyata bisa ya, ada ya. Karena selama ini kan tahunnya kan fotografer waktu itu cuma ngelihat dari majalah-majalah luar itu kan iklan-iklan still life-nya itu kan produk-produknya kan pasti luar semua. Nah, begitu saya tahu bahwa, ternyata orang kita tuh bisa sebetulnya. Nah, dari situ tuh saya mulai nyari. Saya nyari problemnya waktu zaman seperti itu tuh nyari sumbernya itu hampir nggak ada. Ke pasar baru cuma dapatnya itu fotokopian, di mana basic teori lighting aja itu masih pakai lampunya itu menggunakan kayak flood gitu tuh, jenis flood kayak gitu tuh. Ya itu teori-teori sangat-sangat dasar banget gitu. Nah itu banyak pertanyaan yang saya nggak ngerti gitu. Itu kenapa mesti harus begini, kenapa? Nah itu nggak ada yang jawab, nggak ada yang bisa jawab gitu. Itu yang membuat saya jadi ya udah akhirnya saya mesti harus keluar nih, harus keluar gitu untuk cari ilmunya itu. Nah, itu berarti kan awalnya itu kan ngeliat, ini sebenarnya orang Indonesia bisa juga nih. Terus kalau orang Indonesia bisa juga, jumlahnya masih sedikit nih, pasti duitnya pasti lumayan juga gitu ya Mas ya? Nah itu salah satunya. Gitu ya? Ya karena waktu itu saya udah mulai ngelihat, waktu saya di graphic design, itu kan seangkatan saya itu desain untuk yang mau pengen jadi graphic design waktu itu booming graphic design gitu ya, booming graphic design dan interior. Nah, saya mulai survei, saya ngelihat bahwa ternyata di profesional fotografer tuh hampir bisa dihitung sama jari gitu. Sekitar 10 aja nggak nyampe waktu itu gitu ya. Angkatan-angkatan lama gitu, mungkin masih, dan sekarang mungkin banyak orang nggak tahu, nggak kenal gitu, almarhum Bumbi, Diki WP gitu ya, itu angkatan-angkatan lama itu semuanya gitu ya. Ya dan rata-rata boleh dibilang zaman itu untuk nanya ke senior yang kita sebut itu senior, itu kita nggak mungkin dapat ilmunya, nggak akan mungkin dibagi. Karena ini Mas ya, bersaing gitu Mas? Iya, dianggap akan jadi satu calon kompetitor. Saya pernah kok masuk ke satu studio gitu, saya ngintip dikit aja langsung ditutup tuh kordennya kok. Oh gitu ya. Ini berarti persaingannya ketat ya Mas ya? Ketat ya? Ya kayak ketakutan gitu. Saya makanya waktu saya udah balik, saya udah mulai jadi profesional, terus ketemu Mas Darwis, kita terus seangkatan sama Mas Roy, gabung di APPI, Asosiasi Profesional Fotografer Indonesia itu, sampai mencapai suatu saat kita komitmen, salah satunya komitmennya bahwa oke, nanti kalau salah satu bisa berhasil membuat sekolah atau pendidikan atau apa, kita komit untuk berbagi ilmunya. Itu Kang Ray yang komentar kan, dia termasuk angkatan tua apa enggak gitu, Kang Ray itu? Wah itu sih udah senior dari senior itu. Oh gitu ya, udah Kang Ray itu senior dari senior, berarti udah dijawab ya Kang. Iya kan. Kang Ray itu masih pengen diposisikan jadi angkatan umur 25 gitu, enggak ya? Masih. Nah ini balik lagi Mas Eki, kan akhirnya kan sekolahnya tuh di komersial fotografi ya Mas? Spesifik itu? Spesifiknya, iya saya lebih mendalamin ke still life sebenarnya. Saya lebih mendalami ke still life-nya. Tapi bukan yang spesifik ke komersial gitu bukan ya? Enggak, sebetulnya awalnya dia umum sebetulnya kan, ada landscape, ada pendidikannya ya sama sih sebetulnya, cuma karena waktu zaman analog pendidikan awalnya kan selalu pengetahuan tentang kamera itu awalnya pendidikannya dengan menggunakan large format kan, view kamera. Jadi kalau sekarang digital kan kebalik, kita langsung udah belajarnya DSLR atau mirrorless gitu kan, yang dari
Sedangkan kalau dulu kan kita belajarnya di view kamera dulu, baru turun ke bawah gitu, medium dan SLR. Nah, terus kemudian kan awal kan berkarir sebagai komersial fotografer gitu ya, Ya. komersial gitu. Misal, terus kemudian itu kok terakhir ya waktu saya sering ngobrol sama Mas Eki ya, kelihatannya itu masuk di fan art fotografinya. Wah, mantap nih aneh. Kok kelihatannya lebih kenceng gitu ya? Gini Mas, waktu tahun 90 lah benar-benar udah di profesional, di komersil gitu. Ya, saya ngerjain fan art cuma di sela-sela kesibukan waktu itu gitu. Karena waktu itu ya itu tahun 90 itu angkatan saya di profesional tuh nggak banyak gitu. Jadi masing-masing sibuk sendiri-sendiri sebenarnya, kayak angkatan saya kayak Mas Roy segala itu kan itu jadwalnya bisa nggak tidur itu dia. Gitu. Jadi semuanya pada sibuk dan masing-masing punya segmen sendiri-sendiri. Ya. Jadi punya spesialis sendiri-sendiri gitu. Walaupun ya ada yang kadang-kadang berbenturan dalam arti sama ya, tapi dari klien atau dari advertisingnya itu mereka udah tahu gitu. Kira-kira karakternya si A, si B, si C seperti itu. Ini coba tak bukain foto-fotonya Mas Eki yang awal karir katanya gitu. Mas Eki ngirim ke saya ini foto awal karir. Yang ini ya Mas Eki ya? Ya. Ya ini foto komersial apa personal project yang di luar tadi, di luar apa? Ini personal project. Ini personal project. Oh, personal project ya. Ya, ini konsepnya tuh saya buat kan gini. Bunga, begitu kita bicara tentang bunga, itu kan imajinasi kita itu kan selalu nganggap harum, cantik, lembut, feminim ya. Yep. Tapi begitu kita letakkan di tempat yang kasar, keras, gitu. Apakah dia masih tetap menonjol? Dan ternyata iya, gitu kan. Jadi konsepnya itu sebenarnya saya mau bercerita manusia kalau memang karakternya bagus, gitu. Biarpun dia diletakkan dimanapun, hidupnya di lingkungan seperti apapun, dia akan tetap menonjol. Dia nggak akan terpengaruh untuk hal seperti itu. Oke. Nah, untuk mengerti karya Mas Eki ini kan tidak semua orang langsung bisa tahu ya. Bisa tahu. Pasti kalau Mas Eki pasti tahu banget begitu suruh nerangin panjang karena pasti ada perenungan panjang sebelum membuat ini. Tetapi kalau menurut Mas Eki waktu karya ini udah selesai gitu, apa Mas Eki berharap orang lain ngerti apa yang mau disampaikan Mas Eki? Atau ya udah orang lain nggak ngerti nggak apa-apa, yang penting saya udah mengeluarkan unek-unek saya melalui foto gitu. Gimana Mas? Iya Mas, jadi ya udah ini karena memang personal project kan, jadi saya nggak ada beban untuk mesti harus menjelaskan ataupun untuk memuaskan semua orang, enggak lah, saya nggak pikir seperti itu. Ya selama saya happy, saya puas dengan hasil saya, ya udah gitu kan. Kalau orang lain bisa terima syukur, nggak terima ya udah. Pokoknya yang penting motret gitu Mas ya, semangatnya motret. Iya. Saya sih ya saya mengeluarkan ekspresi ya output. Saya berkomunikasi dengan cara saya, gitu loh Mas. Dengan bahasa saya, gitu aja. Ya Mas, ini kan karya-karya awal gitu ya. Karya-karya awal ini pasti itu tadi prosesnya mau yang Mas Eki bilang kalau desain grafis kan masih rumit ya, face up. Kalau fotografi masih di era-era ini juga pasti rumit juga untuk di zaman sekarang yang pakai kamera tinggal cekrek itu udah transfer data gitu kan ya, rumit. Nah, dalam waktu membuat karya-karya kayak begini ini, itu terus pernah nggak Mas Eki misalnya lagi terima job komersial nih, terus kemudian kepikiran ide bikin karya seperti ini. Nah itu mengganggu pekerjaan Mas Eki yang lagi ngerjain komersial nggak? Masih kepikiran gitu ya? Enggak sih. Jadi gini, kadang-kadang kerjaan ya kerjaan. Saya bisa misahin kok gitu. Tapi kalau untuk
uh, uh, personal project seperti ini, itu saya udah kepikir misalnya udah ketemu konsepnya gitu, terus kemudian baru saya pikirin visualisasinya seperti apa. Nah itu bisa malam-malam kadang-kadang kalau udah mateng nih buat saya ini mateng saya untuk saya bisa eksekusi, ya udah malam-malam saya bisa kerja itu untuk motret itu. Jadi bisa begadang ya hanya untuk motret seperti itu. Gitu, oke. Nah, Mas, mau nanya dong, Mas. Ya, silakan langsung aja. Mas Eki, ya. Mau nanya ini menarik nih. Nah, itu tadi ada proyek idealis yang tanpa brief dari siapapun dengan proyek profesional, gitu ya. Okay. Nah, pertanyaan gue gini, Mas. Seberapa penting untuk seorang Mas Eki balancing antara keduanya? Kalau boleh ada angka di situ, Mas. Oh, misalnya idealis 50%, profesional 50%, nah gitu kan, saling menyupport, saling bersinergi untuk saling supporting kita ya, biar kita tetap hidup dalam berkarya gitu ya. Itu seberapa penting buat Mas Eki proyek-proyek seperti ini, gitu loh, di sela-sela kesibukan Mas Eki di profesional, gitu Mas Eki. Gini Mas Ari. Kalau mau nuntut angka untuk balancing nggak mungkin gitu. Misalnya 50-50 gitu kita ya, gitu ya. Nggak mungkin hidup kita seperti itu gitu loh. Karena apalagi namanya profesional di bidang fotografi itu kita kan sebetulnya kan bidang jasa sebenarnya kan, dan trust, kepercayaan antara klien terhadap si fotografernya. Itu kan nggak gampang sebenarnya untuk membangun trust-nya itu dulu. Ya. Jadi kalaupun bisa gitu, misalnya kita udah stabil di profesional ya, gitu. Klien oke. Nah sekarang output ke yang kita ngomong idealis. Kita kalau sudah terlalu sibuk dengan kerjaan profesional, gimana kita mau bisa mikir idealisnya? Karena tuntutan kerjaan itu ya. Tapi kalau banyak waktu di idealisnya, tuntutan perut nggak bisa nunggu. Nggak makan. Iya. Nah, makanya kita harus imbang. Imbang dalam arti tetap kita bisa makan, tetap kita harus kerja, tapi ya output spiritual kita itu balance gitu. Bisa lah paling enggak itu adalah keluar dikit-dikit gitu misalnya gitu kan. Ya makanya butuh jeda, butuh orang libur itu kan sebetulnya kan itu kan untuk break di tengah itu. Intinya harus tetap ada Mas ya proyek idealis Mas ya. Iya sih kalau saya sih gitu ya. Karena balik lagi Mas, karena kalau cuma kerja dalam arti profesional, ya buat saya ya udah hanya sebagai ini mungkin bahasa Indonesia ini agak susah saya cari pandaannya. Jadi saya cuma bisa bilang antara tukang foto sama seniman foto gitu. Ya mungkin kayak gitu kan. Kalau tukang foto ya kalau jadi profesional tuh kan jadi tukang foto karena memang hanya dikasih layout suruh kerja selesai dibayar. Ya. Tapi kalau seniman foto ya itu proyek-proyek idealis terus bikin apapun suka-sukanya tanpa ada beban tapi ya itu konsekuensinya masing-masing punya konsekuensi. Setuju. Ya. Terjawab Mas, thank you very much. Terjawab. Dan beberapa yang saya lihat itu banyak itu menggunakan idiom dan ikonnya itu bunga gitu. Kenapa sih, ada apa dengan bunga untuk Mas Eki itu? Sebut saja bunga. Nah ini yang ngeri nih. Tadi Mas Ari. Pak Bunga. Ya Pak Bunga atau Bunga. Ya. Ada apa dengan bunga gitu? Iya kan? Kalau dulu masalahnya tahun 90-an belum ada sebut saja bunga. Bunga itu mulai tahun 98 ke atas lah gitu baru ada. Oh gitu ya. Iya. Enggak ya, karena bunga itu kan sangat universal, bahasa yang sangat universal sebetulnya Mas, untuk satu alat untuk komunikasi gitu ya, secara visual gitu ataupun verbal pun
begitu kita ngomong bunga itu kan ya itu kan selalu feminim, cantik, indah, pokoknya hal seperti itu gitu kan. Ya, bahkan cinta pun juga dilambangkan dengan salah satunya bunga gitu kan. Iya. Nah, ya itu yang paling gampang, Mas. Saya pikir yang paling gampang bisa diterima dan orang bisa ngerti gitu, cepat gitu. Jadi bukan berarti pernah waktu kecilnya itu trauma dengan bunga atau pernah dikirimin banyak bunga oleh cewek-cewek gitu Mas ya? Wah, itu off the record, Mas. Oh, record. Oh iya, nggak boleh dibahas di sini Mas ya. Ini kelihatannya, sangat lebah kali. nah itu kelihatannya yang cerita harus Mas Roy itu. Nah, Mas Roy. Asam ya, asam. Iya itu benar. Pokoknya kalau Mas Eki off the record, Mas Roy harusnya on the record. Mas Eki, ini menarik nih yang visual yang ini, ceritain dong itu kotak-kotak ada apa itu dengan kotak-kotak? ini judulnya Freedom. Ya, jadi Freedom, oke. ini saya masih menggunakan film analog motretnya. Ini tahun 94 lah kira-kira saya kerjainnya. Ini dua kali expose ya. Jadi dua settingan yang saya buat. Yang pertama itu kotak-kotak colored itu sebetulnya Mas Ari. Kotak-kotak colored itu saya foto dulu. Kemudian yang kedua saya siapkan karung goni yang saya cat, saya kasih cat, kemudian saya letakkan kupu-kupunya sedemikian rupa seolah-olah keluar dari frame polaroidnya. Kira-kira gitu. Meaningnya yang kotak-kotak itu apa, Mas? Frame itu ya itu judulnya Freedom. Jadi si dari oke, yang terkungkung itu akhirnya terlepas gitu. Nah, itu sebetulnya good. Ada mantap. ada apa itu Mas Latif kan saya kasih lagi itu satu waktu saya pameran di Bandung gitu. Mas ada ya? Nah, ini sewaktu jadi visualisasi akhir itu sepertinya seperti ini gitu. Keren, Nah, Mas. keramiknya itu saya pesen dan saya buat itu dari color yang waktu itu ya, yang paling bawah itu kan keramik, kupu-kupunya itu kan color, makin keluar makin ke atas makin hilang warnanya. Nah ini ada pertanyaan menarik nih Mas, lihat karya ini. Dalam artian gini, Mas Eki itu kan orang fotografi gitu. Begitu ini kan udah dicampur nih ya, udah fotografi, frame-nya sendiri bagian daripada karya, kemudian ada keramiknya tadi itu yang kupu-kupu itu Mas ya? Ya. Nah, terus pada waktu Mas Eki membuat ini itu merasa, ini karya foto enggak sih gitu? Saya kan orang fotografi, masa bikin karyanya enggak karya foto gitu? Misalnya kayak gitu. Ya, benar. Nah itu ini kan menariknya gini kan, apakah seorang fotografer itu nggak boleh membuat karya di luar fotografi atau karya fotografinya itu diapa-apain lah gitu. Nah ini kalau menurut Mas Eki pada waktu itu, kalau sekarang kan pasti udah seru ya, tapi pada waktu itu gitu. Nggak tahu ya, saya pikir bebas-bebas saja Mas ya. Toh ini tetap fotografi buat saya gitu. Fotografi kan base-nya waktu yang saya foto awalnya itu yang tadi saya tunjukin foto pertama itu kan Freedom itu kan base dari foto-foto kan, dicetak di atas foto lagi gitu kan. Nah itu kan foto, outputnya kan tetap foto gitu kan. Yeah. Nah kalau nanti ada mix media misalnya ya udah mau silakan, mau terserah mau disebut mix media atau mau dari foto dibilang apa, saya sih nggak terlalu pusingin soal aliran-aliran dan macam-macamnya itulah Mas. Pokoknya berkarya gitu Mas ya. Iya. Oke, ini yang awal Mas Eki tak share yang lain lagi ya. Nah ini karena waktu ketemu Mas Eki terus nunjukin foto ini ceritanya panjang. Terus seakan-akan tuh besok pagi kita itu harus menuju ke alam sana gitu. Kan panjang. Kalau misalnya untuk pemula yang motret itu apaan sih, cuma jam ditaruh doang di foto gitu. Apaan. Nah, tapi kelihatannya ini foto ini tuh punya pengalaman spiritual lebih gitu ya, dalam untuk Mas Eki itu. Bisa Mas
Itu Mas, kenapa foto ini seperti ini visualnya gitu? Terus kenapa harus bikin foto ini gitu? Ya, ya saya begitu ketemu temanya. Kemarin mana nggak keluar dong? Saya begitu ketemu temanya apa grave of time itu, jadi ya kuburan waktu gitu. Sebenarnya saya mau bercerita bahwa kita itu waktu kita nggak pernah tahu sebenarnya kapan kita dipanggilnya. Ya. Kita bisa menentukan gitu, misalnya kita punya perjanjian besok kita meeting ya jam segini. Iya, kita bisa ngomong seperti itu. Kita bisa ngatur waktu kerja apapun planning kita itu bisa sepersisi mungkin. Tapi ada satu hal yang 0,1% di mana kita nggak pernah tahu sebetulnya. Waktunya yang dari atas itu gimana itu. Nah, dari situ tuh konsep itu saya nyari jam-jam tua gitu ya dengan berbagai bentuk gitu untuk menunjukkan seperti saya gambarkan seperti batu nisan sebetulnya. Nah, untuk posisi angkanya sendiri sebetulnya jujur aja saya agak mengacu ke agama Islamnya sebetulnya. Itu kan waktu sholat sebetulnya. Oh gitu. Waktu jam sholat gitu ya, mulai dari subuh dan macam-macamnya. Cuma hanya ada satu yang agak saya plesetkan dalam arti nggak tepat. Gitu. Karena yaitu saya mau bercerita bahwa kita bisa menentukan bahwa oke, kita waktunya sembahyang. Karena bukan karena saya mau mengarang satu agama atau apa sebetulnya. Karena gini, Mas, kalau saya mengacu ke agama misalnya yang lain gitu ya, mau entah Kristen atau Katolik ataupun Hindu atau Buddha, mereka nggak ada waktu yang tepat untuk mereka beribadahnya, gitu ya. Nggak on time, bukan yang sudah ditentukan secara tertulis di kitab suci mereka. Hanya Al-Quran aja yang bisa menentukan itu, hanya satu itu yang saya lihat. Jadi akhirnya saya mengacu ke itu. Nah, ada satu yang nggak tepat banget, karena saya mau bercerita bahwa itu kita bisa ngatur semuanya, tapi ada satu hal yang dimana kita akhirnya harus pasrah dengan waktu yang dari atas gitu. Itu, Mas Latif. Oke. Ini apa waktu bikin konsep ini Mas ya? Jadi kepikiran bikin konsep ini itu sampai terus motret gitu, visualisasi itu butuh waktu berapa lama Mas Eki? Ini aku lupa sih Mas, tapi kira-kira ya setahunan gitu. Ya itu karena kayak karena ini saya butuh cari jamnya. Saya hanya punya satu itu, yang saya punya itu milik saya itu ada satu di situ gitu. Sisanya itu saya harus nyari gitu. Nyari dalam arti saya berusaha untuk pinjam gitu. Siapa nyari yang punya dan bagus ya, itu kan saya mesti mikir kan ada beberapa yang gaya Eropa, ada yang gaya-gaya kayak seperti zaman dibilang Renaissance ya enggak lah itu ya, itu agak periode 1800-an gitu ya. Gaya-gaya Art Deco, yang depan ini kan gaya-gaya Art Deco gitu ya, atau Art Nouveau gitu. Jadi ya itu saya mau beberapa ini motif dan model yang berbeda gitu. Jadi nggak membosankan. Nah kalau pada waktu itu misalnya, ini kan Mas Eki cuma punya 1 jam nih, terus nyari gitu ya. Sementara kan punya ide itu tuh pasti udah nggak sabar dong untuk divisualkan gitu ya pastinya. Terus 4 jamnya itu nggak ketemu gitu. Lebih dari sampai 2 tahun pun nggak ketemu yang punya jam yang diinginkan. Apa yang terjadi? Mas Eki hentikan konsep itu untuk divisualisasikan atau suatu saat pasti akan saya visualisasikan atau gimana tuh Mas? Ya udah Mas, saya tunggu gitu. Saya tunggu dalam arti ya udah saya anggap bahwa hanya ada 2 kan. Memang bukan jatah saya untuk saya bisa motret itu, atau ya saya harus sabar untuk nunggu. Mungkin suatu saat akan ketemu. Nah dalam proses nunggu itu kan pasti ada ketemu ide lain lagi gitu Mas ya.
Atau enggak? Ya Atau udah jalanin ide yang lain dulu, itu keep oh, dulu gitu. oh gitu. Jadi itu bisa di keep dulu, enggak yang hilang semangatnya atau hilang moodnya gitu ya, enggak ya? Enggak semangatnya. Ini nanti minggu depan ini ada satu proyek lagi yang saya udah sebetulnya 3 tahun yang lalu saya minta sama modelnya sampai ampun-ampunan. Gitu. Ini modelnya ada yang hadir di sini enggak ya Mas? Modelnya hadir di sini enggak Mas? Saya sampai antara nggak jelas nih hopeless atau di PHP saya nggak tahu deh pokoknya, tapi oh ya. Ini gue lagi mati-matian nih. Mas, mati-matian barbel. Ini modelnya off the record atau enggak Mas? Mas Eki modelnya. Itu tuh Mas Roy itu minggu depan tuh jatahnya itu. Oh gitu. Berarti enggak off the record. Modelnya bunga. Oh, sebut saja bunga. Enggak khawatir, ini sebut saja Mas Roy gitu. Langsung. Ya. Sini. Mas Latif mau nanya boleh Mas Latif? Silakan. Mas Eki, Ya. mau nanya yang konsep yang tadi jam tadi, yang kuburan jam tadi, itu Mas nyari referensinya atau memang ide sendiri atau gimana bisa terpikir sampai seperti itu gitu? Karena makna itu dalam kali kalau saya rasain. Itu aja mungkin Mas. Jujur aja saya nggak pernah ngeliat referensi sebenarnya. Tapi mungkin ya saya referensi saya itu ya cuma baca buku, jalan-jalan, nonton film. Jadi saya nggak pernah melihat buku foto begitu sampai saya ulik satu-satu, saya pelajarin komposisi dan macam-macamnya atau saya bahas misalnya dengan diskusi dengan Mas Latif atau apa. Enggak, saya nggak. Saya jujur aja kalau ditanyain fotografer siapa gitu malah nggak hafal. Jujur aja. Ya ini kalau boleh saya bilang ya ini pure ide saya. Mungkin saya nggak tahu, mungkin ada orang juga yang pernah bikin kayak gini, saya nggak ngerti. Saya tahu. Jadi semangat untuk tidak melihat-lihat orang lain itu malah aman Mas ya. Jadi kalau Iya, dibilang aman juga enggak juga sih Mas. Gitu. Ada juga kan orang yang lebih senang banyak melihat. Ya memang dia akan dapat serapan banyak juga. Yeah. Tapi kalau saya jujur saya malah takut distract buat saya ya. Okay. Gitu ya. Jadi nah itu kembali lagi bahwa ini adalah visual komunikasi saya dengan bahasa saya sendiri. Gitu. Oh gitu. Ini tapi sebenarnya kalau bincang-bincangnya kita undur 1 minggu lagi itu pasti ada foto yang menarik Mas ya. Foto yang model Pak Bunga tadi. Wah. Nggak beres ini. Nggak beres nih Eki. Mas Roy, ini pesanan Mas Eki loh untuk blow up seorang model terkenal. Kayaknya aku mau berhenti jadi fotografer, menjadi model aja lah. Iya betul. Cocok. Mas itu nanti ada penggantinya Vin Diesel sebenarnya. Oh gitu, waduh ngeri ini. Oh makanya malam ini Mas Roy latihan itu ya, bicep itu, tricep itu ya. Luar biasa, udah aku udah dibayar, udah dikasih DP loh. Oke. Seru deh. Nah ini Mas Eki, ini apa nih Mas Eki? Kalau saya nangkepnya gini, ini kayak ntar ada kayak Mas Eki yang kayak gini yang sandang pangan papan tuh. Kalau saya kan melihatnya gini, Mas Eki priayi Solo, gitu ya. Tapi Ya. yang ada unsur Tionghoanya, gitu ya. Ya. Kemudian di situ ada Bandeng. Bandeng itu kalau pengalaman saya itu kalau lagi lewat Rawabelong pas Imlek itu ada dijual tuh bandeng gede-gede gitu ya. Ya, kayak gitu. Nah, di situnya ketemu tuh saya. Oh, ini Mas Eki muncul sebagai peranakan gitu. Tapi kemudian kenapa dia terus ada tinta merahnya itu gitu? Ada apa gitu? Karena biasanya tinta merah itu kan biasanya tragedi atau apalah gitu ya. Gimana Mas Eki? Oke. Gini, ini konsepnya kan judulnya kan prosperity ya, tentang keberuntungan gitu. Ya itu mengacu tentang Imlek sebetulnya. Memang benar Mas Latif bilang gitu. Jadi akhirnya dan ini memang ngomong tentang peranakan.
Makanya dasar backgroundnya saya menggunakan koran Mandarin. Oke. Nah, objeknya ikan bandeng. Nah, ikan bandeng itu hanya ada digunakan tuh justru di Indonesia sebetulnya, hampir kebanyakan ya. Karena perayaan Imlek itu kan sebetulnya kan ritualnya itu makan itu bisa bermacam-macam tuh, darat, laut, udara, jenis yang dimakan gitu dagingnya. Hidangannya itu Mas ya. Betul. Nah, ikan itu melambangkan itu keberuntungan. Nah, kenapa pilihannya bandeng? Dan itu juga bandeng itu sebetulnya saya lihat hanya di awalnya itu lebih banyak di Batavia, Jawa Barat dulunya ya. Jadi peranakan yang orang Chinese yang dulu migrasi ke Indonesia ke Nusantara waktu itu. Nah, mereka menggunakan bandeng. Kenapa pilihannya bandeng? Karena bandeng itu paling banyak durinya. Nah, sedangkan kepercayaan orang Tionghoa, duri makin banyak ikan, makin banyak durinya, itu dianggap makin banyak rezekinya. Oh gitu ya. Kalau di Solo nggak ada Mas, di Solo nggak ada. Di Solo dulu nggak kayak, bukan bandeng Mas, maksudnya semua ikan. Sebetulnya intinya tuh ikan gitu loh. Oh. Konsepnya tuh di ikan gitu, bukan di bandeng gitu. Nah, tapi nah itu tentang kenapa pilihannya bandeng, karena itu banyak durinya gitu. Jadi dianggap banyak rezekinya. Dan orang makan bandeng itu kan mau nggak mau mesti cabutin durinya kan. Itu filosofinya juga, kita mau makan pun harus ada usaha. Buangin duri kan. Kalau saya presto Mas, biar nggak usahanya nggak ini Mas. Ya. Presto. Ya. Kalau saya sih nunggu orang nyabutin dulu Mas. Nggak ngemplok. Iya benar. Iya. Nah, kembali lagi, bandeng itu ya. Terus kemudian di bawah bandeng itu bambu. Bambu itu melambangkan panjang umur sebenarnya. Jadi antara keberuntungan, keberkahan itu saya ikat dalam satu tali, dasarnya panjang umur. Bukan manusia semuanya maunya kayak gitu kan, panjang umur, kaya raya, makmur, sejahtera, sehat, sentosa. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga gitu Mas ya. Ya. Benar. Nah, terus konsepnya memang saya buat black and white karena memang saya mau mix media dengan cat merah. Cat merah itu merah itu kan filosofi Chinese-nya kan keberuntungan juga, hoki juga. Nah, semua itu, harapan itu semua itu kan yang ngasih kan dari atas kan. Makanya saya cat dari atas ke bawah, satu garis merah itu. Gitu, Mas Latif. Oke. Nah ini seru nih. Ini Pak Iwan, adakah Pak Iwan? Ini butuh komentarnya Pak Iwan nih. Adakah Pak Iwan? Oh, Pak Iwannya nggak ada. Mas Julius mungkin ada itu, Mas Julius. Selamat malam Mas Julius. Wah ini. Malam Pak. Nah, Malam. Mas Julius. Gimana Mas Julius? Ini kan apa, tak stop share dulu ya, biar seru Mas Julius. Mas Julius ini kan melihat apa prosesnya Mas Eki ya, dari tadi lah gitu, terutama yang artnya itu. Kemudian melihat apa fenomena apa para penghobi sekarang gitu, yang motret itu pengennya cepat, alatnya bagus gitu ya, tapi mikir konsepnya itu nggak serumit Mas Eki. Kalau kata saya itu kan itu rumit, itu karena Mas Eki cuma ngomongnya sebentar tuh. Itu kalau diajak ngopi itu panjang itu mungkin sampai nangis tuh, keluar air mata itu gitu. Karena Mas Julius open cam. Ya,
Mas Ya, Yudi? oke. Ya, sudah kelihatan, Pak. Udah ya? Halo. Dengar suara. Halo, oh ya ya. Oke, Ya, mau ngomong Mas Julius. Ya, ya. Ya, kalau ya saya kan suka kalau apa namanya yang dibahas tuh karyanya Pak Eki ini. Saya suka. Makanya saya ikut. Jadi memang salah kalau saya pengamatan saya yang terbatas ya Pak ya, itu fotografer seni salah satunya yang paling apa namanya istilahnya menonjol itu memang Pak Eki, karena ya konsepnya tadi, jadi ada cerita di baliknya, itu yang seru. Jadi memang benar-benar fotografi itu digunakan untuk ekspresi seni, jadi bukan untuk apa tanda kutip gaya-gayaan, teknik-teknikan atau apa. Dan biasanya kan untuk bisnis, kalau untuk bisnis memang ceritanya lain. Tapi kalau untuk ekspresi seni itu memang menurut saya luar biasa, soalnya ya saya juga bereksplorasi juga walaupun tidak tarafnya belum sampai situ. Makanya saya banyak belajar gitu Pak Latif. Tarafnya nggak sampai situ tuh, nggak sampai nangis-nangis gitu. Kalau Mas Eki sampai nangis-nangis itu. Melankolis dalam berfotografi gitu. Ya, itu penting Pak, itu. Oh gitu ya. Penting gitu. Mas Roy bisa komentar nih. Ya kalau senimannya identik dengan perasaan kan Pak, ya kan. Jadi tinggal kalau punya rasa yang kental, yang rasa yang tebal ya sudah, itu main itu. Media apa aja main itu. Iya benar. Oke. Atur nuwun Mas Julius. Makasih. Ini saya ini kan mau tak lemar ke Mas Rizky nih, Mas Rizky. Oh, waktu ada posternya kan hadir nih, ya, berarti dia harus ini nih. Mas Rizky. Selamat malam. Boleh tanya Mas? Halo, ya. Malam, Mas Latif, Mas Eki. Mas Rizky. Ya, malam Mas Roy, Mas Julius. Salah spotlightnya. Ya, kalau Mas Eki ini ya udah tarafnya memang saya sujud syukur dulu ini. Jahat. Ada yang bocor sebentar. Ya. Loh, salah lagi. Iya. Jadi ngeri konsepnya Mas Eki ini. Mas Eki ini sebetulnya nickname-nya itu sama dengan saya loh. Saya di rumah itu juga dipanggil Eki juga. Secara kalau saya ngelihat yang foto-fotonya Mas Eki yang konseptual, dalam banget sampai yang saya ngelihat yang jam tadi, wah nggak nyangka bisa sampai ke sana ya, sampai detil waktu sholat. Keren mas. Makasih Mas. Ya kapan kita inilah, bukan pameran sih, cari rujak bareng lah. Udah nggak sabar aja pameran ini, udah nggak sabar. Bukan kuliner bareng. Nah, ini bisa rujak cingur. Rujak cingur. Oke, asik. Lanjut. Asik, lanjut ya. Tak share lagi karya Mas Eki. Yang mana Mas? Eki, boleh nanya gak? Oh, silakan. Ini biar nanya dulu. Mas. Ya. Mas Eki kan mainnya di dua kategori ya, saya bilangnya gitu ya, mungkin di fine art fotografi sama fotografi komersial. Ya. Tapi sebenarnya kalau di fotografi seninya itu sendiri, itu sebenarnya bisa menghasilkan nggak sih, istilahnya mungkin bisa sama seperti dengan fotografi komersil gitu? Kalau disamain sih belum gitu. Tapi sekarang ini lebih baik dibandingin waktu era-era 90-an atau 2000 awal ya.
Nah, pokoknya setelah mendekati, setelah mulai masuk era digital, lebih ini ya, karena yang karya-karya saya itu dibelinya sama kolektor, dan memang saya ngasih printnya itu juga limited ya. Saya maksimal tuh antara 3 sampai 5 print. Sumatera bagian utara, Sumatera Indo. Jadi nggak dan saya selalu kalau jual print itu benar-benar ada sertifikatnya, saya kasih sertifikatnya. Jadi, nah itu komitmen antara si saya dengan si pembeli gitu, si kolektor. Gitu. Jadi antara saling percaya juga gitu. Bisa aja kalau saya mau nakal misalnya, atau mereka juga nggak akan melacak gitu misalnya gitu ya, untuk apakah saya udah jualnya cuma baru 1 atau 2 gitu kan. Misalnya saya mau bilang limited 3 print gitu. Tapi ya itu salah satu tanggung jawab dan komitmen saya. Dengan saya kasih sertifikat itu bahwa ini otentik dari saya, terus kemudian itu print keberapa gitu, itu jelas. Gitu. Jadi kayak karya grafis itu Mas ya? Grafis murni itu ya? Ini print 1 dari 3, print 2 dari 3, print 3 dari 3 gitu ya? Oke Mas, makasih Mas Eki. Terima kasih sama-sama. Oke, makasih Oklan. Nah, itu Oklan tuh Mas Eki yang nanya namanya. Bapak-bapak muda beranak 3. Sebutin sekalian ya. Nah, kita ini lagi share screen. Lagi. Kita bahas. Nah, ini yang sandang pangan papan, Mas. Sandang pangan papan, Mas. Iya, ini sandang pangan papan kalau nggak salah, Mas ya? Bukan sandang pangan papan. Saya malah yang kasih, Mas. Yang 3 itu kan, yang trilogi. Trilogi. Kalau yang ini apa, Mas? Ini sama serinya sama yang tadi, yang Prosperity, yang ikan bandeng itu. Merah. Cuma ini saya akulturasikan dengan budaya Jawanya. Makanya dengan ini tekniknya juga double expose dengan batik. Ya, batik parang itu ya. Jadi saya ini cerita tentang akulturasi budayanya Chinese dan Jawa. Ini pengalaman Mas Eki di Solo atau ini apa ya? Terus akulturasi antara Jawa dan Chinese itu? Ya saya itu merasa bahwa saya hidup di Jawa ya itulah bagian saya, Mas. Jadi saya susah kalau perlu jelasin apakah ini antara akulturasi ya inilah saya gitu loh. Jadi saya banyak saya memang besar di Jawa, saya ngerti ya, bukannya saya merasa bahwa saya jadi benar-benar pure Jawa, karena ternyata filosofi Jawa itu sangat dalam dan makanya susah. Oke, kita ganti lagi yang ini Mas. Ini yang fotonya Mas Guh itu yang metamorfosis ya? Ya, ini metamorfosis. Nah, ini cerita awalnya Mas. Kenapa foto ini bisa tercipta seperti ini? Terus kenapa fotonya itu Mas Guh gitu? Gini, ini awalnya kan sebetulnya kan hubungannya Mas Guhnya yang hubungin saya. Sebenarnya dia minta untuk saya mau motret dia, profil dia dari sudut pandang saya. Nah, kemudian saya riset, saya lihat lukisan-lukisan karya dia gitu semua gitu ya. Dari situ akhirnya saya memutuskan untuk membuat satu karya yang judulnya Metamorfosis gitu. Metamorfosis, dan dengan sebetulnya final ini sebetulnya kan, karena ada kupu-kupunya, berarti kan dari metamorfosis kan dari kepompong ulat telur, kepompong ulat, terus kupu-kupu gitu kan. Nah ini kan udah final sebetulnya kan, jadi dia udah terbang. Nah saya mau bahwa dia sebagai seniman, sebagai kreator ataupun performing, dia udah ngelewatin hal-hal dasar sebetulnya. Dia udah melewatin semua itu, Mas. Jadi itu konsep awalnya seperti itu. Ini saya lakukan, saya menggunakan film analog dengan kameranya large format view kamera. Ini filmnya 4x5 inch. Enggak Mas, sebentar Mas. Kenapa Mas Eki memutuskan menggunakan analog gitu? Padahal ini kan mengerjakannya kan udah era digital baru-baru kan, belum lama gitu. Ya. Kenapa gitu?
jujur aja saya merasa bahwa ada satu yang saya bukannya menafikan teknologi gitu. Saya sih oke. Saya apalagi dalam kerjaan profesional mau nggak mau itu harus pakai gitu ya. Entah itu Photoshop ataupun apapun gitu. Cuma prinsip saya itu semaksimal mungkin motret baru kemudian post pro-nya. Gitu. Jadi presentasinya itu harus ada gitu. Jadi jangan asal motret terus kemudian baru post pro. Jadi, nah kalau untuk kerjaan-kerjaan personal project seperti ini, gitu, saya tuh lebih nyaman gitu dengan analog. Dan ini saya kerjakan kan secara manual, jadi multi exposure, gitu. Multi expose ya. Jadi multi expose gitu. Jadi multi flash sebetulnya juga gitu ya. Multi nge-flash sebetulnya bahasa ininya umumnya gitu. Multi nge-flash itu. Iya, Go ini kan dia performing gitu. Waktu performing itu saya liatin dia perform, kemudian saya tentukan pose mana yang saya mau. Itu saya suruh freeze kira-kira 15 menit. Karena saya loading filmnya 4x5 itu kan satu apa itu namanya, lupa, holder. Satu holder itu isinya kan cuma 2 film. Sedangkan saya siapkan tuh 6 film. Jadi 3 holder ya. Jadi 6 film. Nah itu saya suruh freeze kira-kira 15 menit, diam jangan gerak. Karena dengan view kamera itu saya udah nggak bisa lihat kan. Begitu saya lock itu saya udah nggak bisa lihat focusingnya berapa. Karena kalau dia gerak dikit aja, 5 cm bergerak, itu udah pasti out focus. Nah, setelah itu baru saya multi expose dengan sayap kupu-kupunya. Jadi itu semua manual tanpa Photoshop. Ya benar. Kalau anak sekarang lihat, oh ini Photoshopnya wah, pakai berapa layar mas? Gitu. Oke, tapi itu sebenarnya masalah pilihan dan kepuasan mas ya. Karena kan urusannya itu kan di sini itu ada unsur berkarya seni gitu. Ya. Beda bukan pekerjaan gitu. Kalau pekerjaan kan bagaimana invoice secepat mungkin bisa nyampe ke klien, berarti kerjanya harus cepat gitu ya. Berarti teknologinya harus cepat. Nah, kenapa foto ini berakhir di hitam putih, Mas? Apa yang membuat Mas Eki ini harus hitam putih nih? Padahal kalau kita ngomong kupu-kupu, asiknya itu kalau kupu-kupu kan harusnya berwarna ya, warna-warni ya. Kenapa itu, Mas? Gini, kita mau konsep metamorfosisnya sendiri itu kan sebetulnya kan kita udah final, kita terbang, jadi punya kebebasan untuk berkarya mau berapa gitu. Tapi tetap aja mas, kalau color kita akan terjebak dengan warna itu sendiri. Sebetulnya color itu sebetulnya yang memenjarakan kita, memenjarakan imajinasi kita. Sedangkan black and white, saya anggap bahwa saya nggak pernah akan salah kalau saya bilang bahwa di kupu-kupu itu ada warna kuning, ataupun saya bilang itu kupu-kupunya warna hijau. Boleh dong? Ya. Itu imajinasi saya kok. Tapi kalau itu warna, itu kupu-kupu misalnya udah hijau atau merah gitu, terus saya bilang itu kuning, saya paling dibilang itu buta warna kan. Jadi ngasih kemungkinan untuk orang berimajinasi melihat foto ini. Iya, betul. Enggak ada hubungannya dengan karakternya Mas Guh yang ini dia enggak. Karakternya kuatnya hitam putih itu. Enggak seperti itu Mas ya. Kemudian ini konsep ini itu hasil apa Mas Eki merenung sendiri gitu ya. Atau berbarengan dengan Mas Guh ngobrol sehingga muncul konsep ini gitu. Enggak, ini pure dari saya. Ini pure dari saya. Kemudian dari hasilnya itu Mas Guh komentarnya gimana Mas? Lihat hasilnya. Ini kan menyangkut profilnya dia gitu kan. Ya saya nggak tahu Mas, tapi nyatanya ya dia nggak komplain ya, saya anggap oke dong. Oh gitu ya. Kalau nggak komplain oke gitu ya.
Itu kalau klien nggak komplain, invoice jalan, Mas. Nah, itu kan. Pak Tirto yang senyum, Pak Tirto. Oke. Kita Suara Yap. gue denger nggak, Tip? Oh, kedengeran. Oh, ini Tommy, teman kita yang harusnya ikut jadi moderator, kehujanan di jalan. Ayo Tom, ikut nimbrung Tom. Langsung Tom. Ya, sebenarnya memang benar. Kalau sorry Mas Eki Tandio juga teman-teman yang lainnya, saya telat. Tadi saya ada sedikit urgent mampir dulu ke salah satu family agak di gunung gitu, dan melewati banyak rintangan, banjir, macet dan segala macam, sehingga terhalang lah ya. Jadi sorry Dori Mori gitu. Mas Eki Tandio, terus terang saya juga baru kenal Anda, dan tapi artinya secara tatap muka begini ngobrol kayaknya baru. Tapi secara karya tidak asing lagi. Ini tadi nambahin soal hitam putih. Itu benar kata Mas Eki bahwa bagaimana kita mampu membangun imajinasi. Sebenarnya ada kala misalkan ada kebutuhan warna, ada kebutuhan yang memang sengaja hitam putih. Karena ada teori begini, Tip mengatakan bahwa hitam putih kan sebenarnya ada yang bilang itu bukan warna gitu. Tidak ada cahaya maka tidak ada warna. Dan kalau mau misalkan kita mengalih ke drawing gitu ya. Nah, ketika kita memulai dengan ada yang mengatakan gini, bahwa hitam putih itu adalah sekian warna. Jadi kalau misalkan sim YK gitu ya, misalkan warna primer, dari warna primer ke warna sekunder, ini jadi kayak akademis nih. Dari warna sekunder kemudian ke tersier, dari semua warna itu menjadi hitam. Itu semua menjadi hitam. Nah, maka ada yang mengatakan, ada teori yang mengatakan bahwa di antara hitam dan putih itu ada sekian warna. Nah, disitulah barangkali sengaja Mas Eki memberikan suatu tawaran imajinatif yang silahkan. Kamu ini tone-nya ini kira-kira apa? Dan bukan persoalan ketika merah menjadi satu amarah, hijau menjadi satu yang sejuk, segar, atau biru yang dalam, yang tinggi. Tapi silahkan kamu baca yang kamu punya pengalaman tentang biru dan hijau. Apa yang kamu lihat pada kupu-kupu, pada yang lain-lainnya. Maka terjemahkanlah lewat hitam putihku. Tapi kan Eki memberikan suatu dramatikal, poetikalnya pada satu figurnya Mas Go dengan beberapa sayap kupu-kupunya yang menjadi seolah-olah jadi kayak metamorfosis. Itu aja aku rasa sebenarnya sedikit teori aja. Sebenarnya ini cuma agak nyelakop aja karena pengen ngoceh aja, Tip. Gitu Mas Eki, lebih kurang. Iyalah, namanya warung kopi gitu ya. Siapa Ngopi dulu, Tom. Soal warung kopi. Ngopi dulu, ngopi. Soal warung kopi ini kebetulan gue di kedai kopi Items Coffee. Ini bukan promo nih ya. Sengaja memang biasanya kan di rumah. Nah, ini ngeluncur emang di kedai kopi. Jadi ini Lu lagi sono, Tom. Items Coffee di Kelapa 2 dekat kampus Gundar, dekat kampus UMN. Lu nggak ngajak lu di kafe. Itu mah promo itu. Iya, jangan promo. Sengaja promo. Sengaja. Oke. Oke, lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Kita share lagi karyanya Mas Eki. Yang ini Mas, ini demen juga gue nih karyanya nih. Nah, ini apa sih Mas gitu? Saya juga belum tahu judulnya kalau ini juga. Ini judulnya Blowing in the Wind, Mas. Wih, sedang. Ya, ini mix media juga sebenarnya. Jadi kenapa saya komposisikan modelnya di sebelah kiri, kemudian angin ngeblownya ke kanan, ya itu kan sebetulnya kan seperti yang saya pernah bahas sama Mas Latif bahwa seperti kayak pakem wayang kan Mas. Kadang-kadang yang di sebelah kanan dianggap sebagai yang tokoh baik, yang sebelah kiri adalah tokoh yang jahat gitu, atau yang tidak baik. Nah, itu mengarah ke kanan ya, itu intinya sebetulnya itu kanan itu selalu positif. Dan kita selalu diajarkan begitu kan, kanan adalah hal baik, kiri ya benar. Selalu nggak baik gitu. Dan itu selalu turun-temurun diajarkan gitu. Kadang-kadang buat saya itu satu yang pelajaran yang tidak adil. Gitu. Kalau anak-anak kecil menyerahkan misalnya memberi dengan menggunakan tangan kiri kemudian dimarahin gitu, bahwa
bahwa itu dianggap tidak sopan. Intinya simpel aja, kalau nggak ada tangan kiri juga itu namanya udah nggak sempurna manusianya. Nah, kalau saya kan coba melihat itu ya dari kemarin tuh ini foto apa gitu ya. Kemudian tentang kiri kanan baik dan buruk gitu. Kemudian orang telanjang, kemudian ada lighting yang kesannya ada dari samping depan gitu ya. Kemudian seakan-akan tuh orang itu waktu menghadap Sang Maha Kuasa gitu ya, cahaya gitu ya. Menghadap cahaya itu dia itu membawa baik dan buruk gitu. Nggak tahu nih ini kalau saya berpikir gitu. Jadi dan polos tanpa dia mengenakan apapun gitu. Adanya cuma baik dan buruk gitu. Mungkin menghadap ke kiri dan ke kanan tadi, terus tentang rambut yang hitam dan kain yang putih misalnya kayak gitu. Apakah benar seperti itu Mas? Dugaan saya gitu. Iya memang ketika lahir sampai dan kematian itu kan ketelanjangan sebetulnya kan Mas. Jadi ya udah menghadap ke suatu cahaya itu kan sebetulnya tinggal kepolosan kita kan. Hanya karena problemnya kan kita tuh di Indonesia kan nggak bisa saya nampilkan satu karya yang pure nude gitu, dan saya juga nggak biasa untuk hal itu karena udah terbiasa banyak koridor gitu kan, dan saya juga bukan tipe orang yang suka cari masalah. Saya pikir dalam keterbatasan atau banyak aturan itu justru kadang-kadang memicu kita untuk makin kreatif. Oke. Makanya ini yang akhirnya saya jadiin cover posternya itu Menuju Langit Bersama Cahaya. Wah, mantap. Mantap. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau ikut bincang-bincang nanggepin komentar-komentar tuh. Ini sebenarnya tanya tadi bicara soal ketelanjangan, di awal kita ngomongin soal spiritualitas. Ada beberapa foto yang dengan dengan busana yang minimalis itulah ya. Itu black. Itu kenapa Mas? Kira-kira kenapa ada beberapa yang ya dengan konsep ketelanjangan. Tadi kan misalkan bahwa kematian itu kita telanjang gitu. Tapi ada beberapa yang misalkan tadi minimalis yang dengan beberapa fashion, sentuhan-sentuhan fashion atau busana yang memang ya minimalis. Itu kenapa Mas? Ada persoalan apa yang menjadi menarik dari persoalan tanda petik ketelanjangan itu Mas? Ya, ketelanjangan itu sebenarnya kan adalah bagian dari kejujuran kan sebenarnya. Jadi ya itu sekarang masalahnya mau seberapa telanjangan kita gitu. Bahkan mungkin dengan jujur aja kalau mau ditanya satu-satu yang punya pasangan itu kalau ditanya total ketelanjangannya itu ada nggak 100%, belum tentu. Pasti ada satu bagian atau berapa bagian yang pasti akan di-keep. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa bisa kita bicara tentang ketelanjangan itu sendiri? Kadang-kadang untuk jujur terhadap diri sendiri aja belum tentu kok. Kita tidak mampu telanjang di depan diri sendiri gitu Mas. Iya Mas. Nek ngoco isin Mas. Oh gitu. Benar itu menarik tuh. Nek ngoco isin benar. Kalau ada lagunya Ebit tuh. Kita harus telanjang dan benar-benar bersih. Wah, lagu lama banget. Lanjut. Ya benar. Oke, kita sharing karya yang tidak telanjang bro. Ternyata itu ada lagunya Ebit, jadi nanti kita terprosok pada orang tua-tua nanti. Iya, ini kan saya buat kan satu seri trilogi gitu kan Mas. Menghadapnya itu kan karena ya itu sebetulnya sama itu. Pakemnya itu kan arah dari anginnya itu menuju ke kanan gitu kan. Menuju ke sesuatu yang baik.
Nah, judulnya ini sebenarnya faceless. Hmm. Mungkin fenomena sekarang sebetulnya dari dulu juga ada gitu, cuma nggak sevulgar sekarang karena di sini zaman sekarang udah ada sosmed dan jadi semua orang bisa terbuka dan semua orang bisa lihat. Nah, ini saya mau bercerita bahwa sekarang itu banyak orang yang sebetulnya nggak tahu malu dan nggak peduli untuk hal seperti itu gitu. Nah, ini juga bisa macam-macam sebetulnya. Saya kalau mau cerita itu bisa macam-macam sebenarnya, Mas. Bisa multi tafsir sebenarnya. Ini bisa cerita tentang insecure, ya, karena malu gitu. Jadi dia tutupin mukanya, atau memang ya dia hanya bermuka dua misalnya, ya, menutupin identitasnya dia sendiri. Jadi tergantung dari interpretasi masing-masing sih, Mas. Oke. Kenapa cewek, Mas? Kenapa cewek, Mas? Ada apa dengan cewek itu, Mas? Atau cuma mewakili aja gitu. Seharusnya juga nggak harus cewek, tapi nggak tahu. Tapi waktu Mas Eki mau motret ini harus cewek nih gitu misalnya gitu. Kenapa cewek gitu? Karena kalau nggak salah ya Mas, pada waktu itu ini milih cewek. Padahal di situ kalau cowok kan banyak Mas. Ada Mas Roy, ada saya, ada siapa lagi itu. Kenapa cewek gitu? Karena saya cowok, Mas. Aduh, ini mengerikan ini. Ini yang bisa jawab siapa nih ya? Sebenarnya kalau soal cewek cowok itu sebenarnya saya nggak terlalu masalah ya kalau soal motret kayak ginian, Mas. Jadi ini hanya menunjukkan satu figur manusia gitu ya. Saya bisa cowok bisa cewek gitu. Cuma kalau cowok itu kan kebetulan gitu ya, yang di sekeliling saya waktu itu posturnya juga belum memadai gitu ya. Makanya saya bilang kan nunggu 3 tahun, minggu depan baru bisa memadai katanya. Oh, gitu. Itu balik lagi bahas itu lagi ya Mas? Jadi enggak lah, itu sebetulnya buat saya itu satu konsep itu saya cuma cerita tentang mewakili figur manusia udah gitu. Saya nggak masalahin soal apakah itu cewek atau cowok. Enggak, kalau kita lihat karya Mas Eki dari tadi itu kan terlalu resah atau risau dengan baik buruk gitu ya. Kiri baik, kanan buruk, terus dari tadi gitu tuh. Terus menuju ke atas gitu. Nah, kayak gitu tuh. Ada apa sih dengan baik buruk atau Mas Eki itu berada di lingkungan yang menurut Mas Eki wah ini memuakkan atau mungkin apa, atau mungkin dari kecil tuh punya pengalaman yang apa nggak harmonis dengan baik buruk itu atau apa ya? Kenapa itu muncul gitu? Ini kalau ngomong soal pengalaman ya memang dari kecil kita akan dihadapkan tentang baik dan buruk. Makanya mungkin semua orang akan mengalami itu, tapi kenapa masih semua ngalamin. Ya. Semua ngalamin. Nah, jadi itu buat saya tuh satu topik yang menarik dan nggak akan selesai dibahas gitu Mas ya. Dan masing-masing punya persepsi sendiri kan. Baiknya seberapa, standarnya seberapa kan kita nggak tahu. Masing-masing punya standar sendiri-sendiri juga. Itu jadi saya tuh jadi pengen tahu tuh kalau Mas Eki lagi nongkrong sendirian terus merenung apa yang direnungkan gitu. Apakah ya di seputar area ini kayak gini kok kacau ya. Wah, ini jahat nih. Oh, ini baik ya. Atau seperti itu atau apa gitu. Nggak tentu Mas. Kadang-kadang merenungkan makanan juga. Nah, itu yang asik tuh. Makanan Tom. Iya. Ini asiknya kita tuh hadir Tommy itu mengomentari fotografi tapi dia pelukis cat air itu kan seru kan. Jadi kita lebih cair seperti cat air gitu. Tapi bukan fotonya yang luntur ya. Bentar. Nah ini sebenarnya sequelnya masih Mas. Iya ini sequelnya. Ini kan karena terus Mas Eki ada pertanyaan itu rule of oath ya Mas apa gitu ya. Apa? Ini apa Mas? Kenapa? Karena terus kemudian waktu diupload di Facebook kan terus banyak pertanyaan tuh, ya kan?
Terus ada yang Iya. membawa teori macam-macam, sebenarnya Mas Eki bingung sendiri, teori apaan ini ya? Ngomong bikinnya nggak pakai teori kok gitu. Iya, ini kan saya buat tuh konsepnya tuh sebenarnya kan judulnya Losing Virginity gitu kan. Jadi tentang kehilangan kejatuhan dosa sebenarnya kan kayak gitu. Jadi saya mengacu ke cerita Adam dan Hawa. Gitu. Cuma tentang buahnya sendiri, itu kan buah itu kan di semua kitab kan nggak pernah disebutkan buah itu. Kalau mengacu dari seniman Eropa kan atau Barat kan mereka menggunakan apel. Yeah. Nah, saya pikir acuannya nggak ada. Apel itu justru ada justru dari beberapa kepercayaan agama kuno sebetulnya, atau pengaruh dari Yunani sebagian gitu kan. Nah, jadi ya akhirnya suka-suka saya pakai buah naga kan ya boleh-boleh aja kan, sah-sah aja gitu kan. Yang penting kan saya mau ceritanya dari versi saya. Nah, jadi saya cari papannya, saya cat, kemudian saya kasih list itu merah. Nah, buahnya juga saya kerowakin gitu. Jadi ceritanya memang ularnya itu udah menggigit gitu. Jadi udah membuat satu luka. Nah, saat saya udah upload, banyak orang DM dan menanya gitu, mulai dari konsep gitu sampai akhirnya ngomong tentang komposisi, gitu, pertanyaan komposisi. Nah, itu yang kadang-kadang saya paling males sebetulnya kalau saya itu ditanya soal hal-hal seperti itu gitu. Itu masalah soal apa ya? Soal rasa gitu ya. Yang rasa itu kan nggak bisa diteorikan sebetulnya. Nah, ini kemudian timbul ada istilah yang saya baru dengar, ROO. Saya kan bingung waktu itu. ROO, apa itu ROO? Selama itu saya nggak pernah tahu. Saya taunya ya rule of third. Gitu kan. Ternyata ROO itu adalah singkatan dari rule of oath. Oath-nya apa? Gitu. Saya pikir oath apa? Itu keganjilan, ganjil. Ya, ganjil dalam konotasi esensi. Semua karya foto itu harus ganjil. Kalau nggak ganjil, nggak akan menarik orang, nggak memprovokasi orang untuk melihat. Itu persepsi saya tentang keganjilan. Nah, sedangkan yang dibahas di DM ke saya, itu keganjilan ini adalah jumlah dari objeknya. Jadi dihitung nih. 1, 2, 3 gitu. Kalau 3, 5 ganjil gitu, itu berarti foto bagus. Kalau genap jelek. Kalau nggak ganjil, itu foto jelek. Ini seru nih. Nah, seru itu. Jadi waktu kita lihat pameran foto, kita harus siapkan kalkulator. Kalau motret pasar kan objeknya banyak tuh Mas. Sebetulnya ada keuntungan juga kalau fotografernya tampangnya ganjil, Mas. Bagus lagi. Wah, ini ngeri ini. Terus pada waktu itu Mas Eki menanggapi itu terus apa, bengong atau apa? Saya benar-benar speechless gitu. Saya nggak ngerti gitu. Jujur aja, saya sampai akhirnya mikir, saya sampai tanya beberapa teman gitu ya, termasuk Mas Roy gitu. Dia pun juga bingung gitu kan. Saya tanya beberapa juga nggak tahu. Nah, ini menarik buat saya. Saya juga kayaknya diskusi kan, termasuk sama Mas Latif juga saya sempat ngomong bahwa apa ini yang terjadi di dunia fotografi ini sekarang. Ternyata ya ini banyak timbul genre ya, atau banyak tokoh-tokoh yang muncul. It's okay gitu, nggak masalah gitu. Nah, yang problem saya rasa saat tokoh yang dituakan itu membuat suatu statement menggunakan istilah sendiri gitu. Terus diikuti oleh pengikutnya gitu Mas. Iya, ya itu otomatis kan dipercaya dan diaminkan kan istilahnya kan sama
ya juniornya lah atau siapalah itu istilahnya itu. Ya itu yang kadang-kadang membuat kita miris sebenarnya, Mas. Kita prihatin jujur aja gitu. Itu kan sama aja kayak kereta api. Lokomotifnya kalau udah salah jalur itu masuk jurang ya masuk jurang semua. Oke. Benar. Jadi foto ini itu sebenarnya itu tadi behind the scene-nya itu apa, behind the fotonya itu bukan konsepnya, perdebatan the rule of out tadi. Gara-gara foto ini muncul teori the rule of out gitu ya. Okay. Kayaknya itu apa istilah teori ROO itu udah bertahun-tahun yang lalu kayaknya, Mas. Iya benar. Mungkin cara memahaminya yang salah kali, Mas. Iya, saya rasa ya, saya nggak tahu. Oh, iya. Kemudian ini Mas, ini yang menarik ini. Bentar. Nah ini Mas. Nah, itu kan kalau saya, karena saya orang visual dan crafting juga gitu, melihatnya dari awal secara visual menarik, hitam putih dengan lighting kayak gitu. Tapi kan apa di balik itu pasti ini banyak apa perenungan-perenungan yang tertuang di sini gitu. Sehingga kenapa sih Barbie, kenapa sih terus bawahnya itu apa berduri gitu ya, kayak gitu. Terus ini kan apa minimal ya, kita nggak bahas teknis tapi itu motretnya gimana gitu. Terus waktu pertama kali muncul ide ini apa sih yang dipikirkan gitu. Terus berapa lama ide ini akhirnya bisa tervisualisasikan? Ini sih cepat Mas, ini sih cepat, nggak nyampe sebulan saya udah ini. Oke, saya udah tahu kira-kiranya saya maunya seperti apa. Cuma yang lama itu persiapannya itu apa pra-productionnya gitu, karena nyari boneka Barbie-nya. Gitu. Saya maunya yang bukan baru gitu, yang lama, yang kucel gitu, yang rusak malah kalau perlu gitu kan. Kemudian saya mesti harus nyiapin kulit ikannya gitu. Jadi mesti harus beli ikan mentah, dikulitin, nah kulitnya dijemur, kemudian saya bentuk untuk nutupin pinggang Barbie-nya, jadi seperti kayak mermaid begitu. Jadi judulnya Left Behind memang. Jadi kenapa? Apa itu? Left Behind itu apa, Mas? Ini cerita sebetulnya saya mau cerita tentang masa lalu itu akan membayangi kita terus sebetulnya, akan ngikutin kita terus gitu. Tapi kalau kita memperhatikan ya kita akan terjebak dengan masa lalu itu terus gitu. Biarin aja dia ngikutin kita, sama seperti kayak bayangan kita kan. Cuekin aja gitu. Kita nggak aware dengan memperhatikan bayangan kita kan, kita nggak merasa terganggu kan. Padahal kita di jalan dia ngikutin kita terus. Gitu. Jadi cuekin aja gitu Mas ya masa lalu ya. Iya, cuekin aja. Terus kenapa tadi Mas Eki Barbie-nya harus apa lusuh gitu? Apa masa lalu tadi itu? Bukan. Ini Barbie itu kan selalu dilambangkan memang wanita cantik semuanya. Itu kan semuanya itu kan hanya kosmetik dari luar gitu. Maksudnya raga kita gitu, orang disebut ganteng, cantik atau apapun itu kan cuma butuh berapa waktu sih periode untuk akhirnya juga menua. Titik puspa lama Mas. Titik puspa lama Mas. Ya. ya. Terus Mas. Aku pilih yang lain aja lah Mas. Ya. Jadi secantik apapun, seganteng apapun, ujung-ujungnya ya akan jadi kerangka di belakang itu. Gitu ya. Jadi kecantikan itu cuma make up sementara gitu Mas ya. Iya. Ya, ini yang sama Mas. Sebenarnya konsepnya kan apa yang fenomena yang terjadi sekarang ini kan gitu. Orang kadang-kadang
malu menutupin mukanya, sampai dia berusaha untuk menutupin mukanya. Tapi tanpa sadar sebetulnya dia justru malah menunjukkan auratnya. Menelanjangi diri sendiri gitu ya. Yes. Mas Eki kan pernah bilang, foto saya itu lebih suka kalau dibilang apa namanya, grafik foto atau apa gitu. Gimana tuh Mas? Iya, gini Mas, mungkin karena background saya di grafis. Jadi cara pikir, cara kerja itu hampir saya seperti kayak saya membuat satu desain grafis. Hampir rata-rata misalnya, saya cenderung memotret lebih banyak vertikal daripada horizontal. Karena kebiasaan kita nge-layout untuk majalah atau apa kan selalu gitu kan. Dan saya merasa bahwa vertikal itu sebetulnya komposisi itu lebih susah dibandingkan horizontal. Yep. Ini dan ya, tapi kan nggak mesti selalu saya berkarya dengan vertikal. Yeah. Ada tertentu yang komposisinya memang enaknya di horizontal, nggak bisa di vertikalin. Gitu. Jadi tergantung dari layout konsepnya juga sama benda yang saya mau foto misalnya. Kira-kira gitu ya. Misalnya kayak fotonya faceless gitu, model perempuan yang itu kan horizontal semua. Gitu. Gitu. Terus tadi Mas yang di pengen foto saya pengen dibilang grafik foto atau apa itu loh Mas? Iya, itu makanya mungkin karena background saya di grafis gitu loh. Jadi cara pikir itu lebih grafis, ke arah grafis Mas, komposisinya ataupun ya saya nggak tahu karena ada yang ngomong begitu masalahnya. Jadi hasil akhirnya itu ini tampak grafis dan prosesnya pun cara berpikirnya kayak orang grafis gitu ya. Iya, gitu. Kalau lihat tadi itu ya. Almarhum Niko itu yang ngomong gitu sebenarnya. Oh, gitu. Saya. Makanya kalau dikit boleh, Mas. Ya, silakan. Mas Tommy. Mas. Oh, Mas Damar Jati. Oke, Mas Damar. Damar, Mas. Ya. Menarik banget ya diskusinya. Saya cuma ingin menambahkan bahwa memang di Indonesia ini fotografi fine art ini definisinya memang masih tersamar ya. Dan mungkin saya sangat setuju. Ini ada mungkin gerakan-gerakan dari Mas Eki gitu ya, untuk menampilkan foto-foto yang nafasnya memang fine art atau mungkin lebih pada personal project gitu ya. Tapi yang menjadi menarik adalah bahwa pembuatan foto single itu memang lebih susah gitu ya. Kalau dalam sebuah personal project kan biasanya seorang seniman itu kan pasti punya blueprint berkarya ya. Jadi blueprint itu kan memang harus kita pegang. Jadi memang nanti akan ada target atau ada misalnya kita berkarya untuk 10 tahun ke depan ini kita menggagas sebuah tema apa. Terus nanti di tahun pertama kita akan apa, terus pengembangan di tahun kedua apa, tahun ketiga, sampai mungkin akan bisa terlirik sama mungkin kolektor, mungkin begitu ya. Tapi menarik juga kalau misalkan, ternyata dalam sebuah single foto pun Mas Eki bisa gitu untuk dikoleksi gitu. Karena ada pernah sebuah cerita, teman saya itu berkarya, gitu ya, teman saya berkarya pameran dan terkoleksi. Habis itu tidak berkarya lagi gitu. Itu kan jadinya kan menjadi sebuah kasihan untuk yang mengkoleksi gitu ya. Jadi tidak menjadi sebuah karya yang inventaris atau investasi gitu. Nah ini yang menjadi mungkin nanti kapan forum gitu Mas Latif bisa kita ngobrol lagi yang panjang tentang bagaimana sih ini menarik sekali nih bagaimana sih mengerucutkan tentang definisinya fine art yang khas Indonesia gitu, sehingga memang menjadi sebuah wadah atau menjadi sebuah gerakan yang memang bisa menjadi acuan buat teman-teman yang memang pengen terjun ke sini gitu. Yap. Menjadi
Aku pengen jadi, karena infrastrukturnya sampai saat ini tidak ada gitu, Mas Latif. Ya, ya. Bahkan kampus-kampus seni sekalipun sebesar ISI gitu tidak menyiapkan infrastrukturnya Ya. untuk anak-anak yang pengen menguasai fine art. Benar, Gitu. benar. Infrastruktur itu ya mungkin bagaimana sewaktu mereka masih muda, mereka sudah dikenalkan dengan yang namanya berproses berkarya, ya, tidak hanya membicarakan masalah ya teknikal pasti. Saya sangat setuju, teknikal itu adalah sebuah cara kita untuk berbicara gitu ya. Sebagai seorang fotografer kita berbicara dengan teknik gitu. Wajib. Kenapa lightingnya samping, kenapa lightingnya dari depan, kenapa itu pasti ada alasannya gitu ya. Kenapa depth of field-nya sempit, kenapa flat, kenapa itu pasti ada sebuah maksudnya gitu. Tapi yang menjadi menarik adalah infrastruktur. Jadi di Indonesia ini mengapa kita menjadi sangat terkalahkan gitu ya. Mungkin memang kalau seni rupa gitu ya memang sudah tua gitu ya. Mungkin nanti Mas Tommy Faisal mungkin lebih tahu gitu. Tapi bagaimana sih, apakah infrastruktur yang sudah ada ini kita bisa gunakan biar karya-karya seperti karya-karya Mas Eki ini bisa terdokumentasi dan bisa terkoleksi dengan bagus gitu. Dan menjadi brand buat Mas Eki. Oke. Mas Eki tetap bagaimanapun komersial ya itu sebagai penghidupan gitu ya. Tapi fine art-nya gitu. Atau mungkin malah Mas Eki pengen balik, udah aku fine art aja. Benar-benar aku pengen mengabdikan ini di fine art sehingga aku akan terbranding menjadi sebuah seorang seniman foto. Dengan mungkin infrastruktur itu yang harus kita bangun bersama, infrastruktur seni fotografi ini, yang memang pendekatan-pendekatan ke galeri, pendekatan-pendekatan ke kolektor, pendekatan-pendekatan ke mana ya, itu yang bisa harus ada sebuah ini ya, sebuah yang terus harus didengungkan terus. Kayak Mas Eki punya karya, dengungkan terus gitu ya. Mungkin ada ya gitu. Ada, ini ya. Mungkin dari teman-teman tadi juga menarik. Ada ya lebih surrealis, lebih ini. Ini sudah wacananya sudah bagus sekali gitu. Nah, itu menurut saya seperti itu sih Mas Latif. Oke. Mungkin, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Jati. Mas Jati ini sekarang lagi jadi kurator di Bandung Foto Festival. Nah, Enggak, cuma bantuin saja. Saya cuma bantuin. Oh gitu. Bantuin mengkuratori ya, sama dengan kurator itu. Nah, menariknya benar apa yang diomongin Mas Jati, saya jadi teringat itu. Kenapa malam ini saya mencoba menghadirkan Mas Eki satu. Sebenarnya itu unek-uneknya Mas Eki supaya bahwa motret itu kadang-kadang itu kok cuma dihakiminya cuma sepotong di ujungnya gitu ya. Enggak fair gitu. Kadang-kadang di ujungnya itu effortnya itu 10%, 90% itu di prosesnya misalnya. Ada konsep, ada macam-macam lah ya. Gitu. Nah, makanya Mas Eki dihadirkan. Kemudian kenapa Mas Eki hadir? Kemudian tadi saya chat sama Mas Jati itu ya supaya dunia art fotografi Indonesia mulai rame lah, seru. Nanti Mas Jati jadi panas dan lain sebagainya, ikut menggerakkan yang lain gitu. Yang teman-teman di sini hadir, kelihatannya kalau lihat antusiasnya ini art fotografi akan lebih seru wacananya untuk dikembangkan. Nah, semoga malam ini menjadi malam yang bermanfaat gitu ya untuk kita semua setelah kita mendengar paparan konsep karya fotonya Mas Eki gitu. Mungkin pasti masih ada yang penasaran, nanti akan ketemu Mas Eki langsung. Mas, hati-hati sentul akan digeruduk. Aku sih nunggu Mas Ari sama Mas Latif aja itu. Oh gitu. Mas Jati juga pasti penasaran. Oke. Kalau gitu saya akhiri di sini saja. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam, selamat tidur, sampai jumpa di Artlog yang akan datang.